Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Munawar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Purchasing Management atau manajemen pembelian, yaitu salah satu materinya yaitu pemilihan supplier atau supplier selection, yang akan dimulai dari topik dari materi ini. Yang pertama adalah ada perkenalan atau introduction, yang kedua supplier selection kriteria, yang ketiga supplier selection framework, yang keempat supplier selection metode, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai pengenalan, yaitu tujuan dan dari fungsi pembelian adalah untuk memperoleh bahan yang tepat atau memenuhi persyaratan kualitas dalam jumlah yang tepat, waktu pengiriman ke tempat yang tepat, dari sumber yang tepat atau pemasok yang dapat diandalkan dan mampu memenuhi komitmennya, dengan layanan yang tepat atau sebelum dan sesudah penjualan, serta dengan harga yang tepat. Pemilihan pemasok dapat berasal dari sumber tunggal atau satu pemasok, atau beberapa sumber lebih dari satu pemasok untuk memenuhi permintaan. Sekarang, perusahaan lebih tertarik dengan konsep pembelian proaktif, di mana konsep ini tidak hanya dipilih berdasarkan biaya terendah, tetapi juga pada permasalahan strategis seperti pemenuhan jangka panjang. Menurut Dixon, tahun 1966 terdapat 23 kriteria dalam melakukan pemilihan supplier, yaitu yang pertama ada kualitas pengiriman, sejarah kinerja, kebijakan jaminan dan layanan, fasilitas dan kapasitas produksi, harga, kemampuan teknis, posisi finansial, kepatuhan prosedural, sistem komunikasi, reputasi, industri dan bisnis, manajemen dan organisasi, pengawasan operasi, kemudian layanan perbaikan, sikap, kesan, kemampuan pengemasan, packaging, catatan hubungan, letak geografis, jumlah alat dan sarana yang dimilikinya, atau riwayat bisnis sebelumnya, dan yang terakhir pengaturan timbal balik. Adapun tingkat kepentingan di sini, yaitu tingkat kepentingan yang sangat penting ada 4: kualitas pengiriman, sejarah kinerja, dan kebijakan jaminan dan layanan. Kemudian tingkat kepentingannya yang tinggi, yaitu di bawah yang sangat tinggi, ada 10. Yang pertama fasilitas dan kapasitas produksi, yang kedua harga, yang ketiga kemampuan teknis, yang keempat posisi finansial, yang kelima kepatuhan prosedural, yang keenam sistem komunikasi, yang kedua reputasinya, yang ke-8 industri dan bisnisnya, yang ke-9 manajemen organisasi, dan yang terakhir pengawasan operasi. Kemudian yang tingkat kepentingannya sedang ada 8, yaitu layanan perbaikan, sikap, kesan, kemampuan pengemasan, catatan hubungan, letak geografis, jumlah alat dan sarana yang dimilikinya, dan yang terakhir bisnis sebelumnya. Dan yang tingkat kepentingannya rendah yaitu hanya 1, pengaturan timbal balik. Selanjutnya, menurut Elram tahun 1990, kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam seleksi pemilihan pemasok ada 4, yaitu yang pertama aspek keuangannya, yang kedua budaya organisasinya, yang ketiga masalah teknologi, dan yang keempat faktor lain. Kemudian ada menurut Weber tahun 1991, ada 10 kriteria yang dapat digunakan dalam seleksi pemilihan pemasok, yaitu yang pertama ada harga, yang kedua kemampuan pengiriman, yang ketiga kualitas, yang keempat fasilitas dan kemampuan produksi, yang kelima letak geografis, yang keenam kemampuan teknis, yang ketujuh manajemen dan posisi dalam industri, yang kedelapan reputasi, yang keenam posisi keuangan, dan 10 sejarah kinerja. Faktor yang mempengaruhi proses seleksi pemilihan pemasok proaktif. Yang pertama ada supplier selection process. Ada beberapanya termasuk di dalamnya market conditional, operation strategies, decision makers, geography location, type of product, sourcing, political condition, dan natural calamities. Proses seleksi pemilihan pasok akan selalu dipengaruhi oleh ketidakpastian sisi permintaan dan penawaran, kondisi pasar yang fluktuasi yang menyebabkan ketidakpastian permintaan dan memaksa pengambilan keputusan untuk melakukan proses seleksi pemasok yang bersifat stokastik daripada deterministik. Maka diperlukan pengendalian dengan perencanaan pemilihan pemasok yang tepat untuk jangka panjang agar tidak mengganggu proses rantai pasok di perusahaan.
Kemudian ada pemilihan supplier atau supplier selection framework. Berikut ada 5. Yang pertama, riset atau research pencarian, yaitu menentukan tujuan serta memastikan pemahaman yang kuat untuk mencari pemasok yang tepat. Kemudian ada tender, bertujuan untuk saling bertukar informasi antara pemasok dan perusahaan yang melakukan klarifikasi dan pengembangan spesifikasi yang mungkin diperlukan. Kemudian ada kelola dan penutupan. Ini berarti pemberian kontrak kepada pemasok terpilih untuk nantinya akan memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian prakualifikasi. Ini berarti seleksi tahap awal, di mana melakukan seleksi terhadap pemasok potensial melalui penilaian yang sesuai dengan kriteria yang dicari. Dan kemudian yang terakhir ada award atau evaluasi. Ini berarti mengevaluasi tahap tender atau negosiasi, serta menganalisis pemasok mana yang akan dikontrak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. Dari supplier selection framework dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan pasokan hanya benar-benar akan sangat ketat dalam 3 hal, yaitu prakualifikasi, kemudian tender, dan award atau evaluasi. Tetapi kita perlu melihatnya dalam konteks siklus pengadaan yang lebih luas, siklus yang dimulai dari perencanaan pengadaan hingga selesai untuk menutup pengadaan. Kemudian yang terakhir ada supplier selection metode, yaitu beberapa metode untuk pemilihan supplier. Rata-rata untuk pemilihan supplier yang cenderung untuk pengambilan keputusan di sini yaitu menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process, di mana pemilihan supplier ini ada 2 model, single model atau integrate model. Dalam single model dibagi menjadi 3, ada matematis, statis, dan artificial intelligence. Dan untuk integrate model yaitu ada beberapa macam metode AHP. Dari banyaknya metode dalam melakukan proses seleksi pemilihan pemasok, metode yang paling sering digunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Jadi dalam metode AHP akan sangat bergantung dari kriteria yang ditentukan perusahaan dalam memilih pemasok yang diperlukan. Kesimpulan dari materi ini yaitu proses seleksi pemilihan pemasok merupakan proses yang penting dalam manajemen pembelian. Pemilihan pemasok proaktif adalah masalah pengoptimalan berbasis keputusan multi kriteria. Ini adalah proses strategis karena memilih pemasok yang bijaksana akan membawa benih kesuksesan bagi perusahaan. Untuk bertahan dalam pasar volatil yang heterogen, metode pemilihan pemasok yang efektif sangat diperlukan untuk perusahaan manapun. Kemudian dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan pemasok, maka akan ditentukan terlebih dahulu kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh pemasok tersebut agar nantinya mampu memberikan layanan dan jaminan yang baik kepada perusahaan. Melalui metode pemilihan pemasok tentunya tidak hanya membantu pemilihan pemasok yang sesuai, tetapi juga penentuan jumlah alokasi pesanan ke pemasok yang dipilih secara bersamaan. Dalam hal ini, beberapa faktor diidentifikasi dan direkomendasi disebutkan untuk membantu praktisi dan pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah pemilih pemasok secara efektif. Pada proses seleksi, pemasok ini juga sangat diperlukan kemampuan dalam hal bernegosiasi, baik dari pihak perusahaan ataupun pihak pemasok, agar mendapatkan kontrak yang sesuai dan tepat dengan tujuan demi menghasilkan keuntungan. Sekian materi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.